Mari kita berdoa terlebih dulu. Mohon dengan hormat, semua mic bisa ditutup selama saya menyampaikan firman Tuhan. Tuhan, terima kasih. Saatnya tiba untuk kami boleh mendengar akan firman-Mu. Kami siapkan hati kami. Kami mempersiapkan telinga kami. Sehingga setiap firman yang hari ini boleh kami dengar. Menjadi berkat di dalam kehidupan kami. Bahkan firman-Mu itu pula ya Bapa, yang akan menuntun setiap kami. Melewati jalan benar dan selamat yang Engkau sudah siapkan. Kami yakin Roh-Mu yang kudus akan memberkati dengan urapan yang sama kepada setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya dan sudah berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ibadah di hari Minggu yang istimewa ini, kita akan membicarakan suatu topik, yaitu Tuhan berbicara. Mendadak, semua jemaat itu menjadi kagum dan takjub ketika seorang pembicara, seorang pendeta itu mulai menyampaikan khotbahnya dan dia berkata, Tuhan berbicara kepada saya. Saudara, apa yang terkesan bagi jemaat yang mendengar apa yang dikatakan oleh seorang pendeta ketika dia menyatakan dirinya bahwa Tuhan telah berbicara kepada dirinya? Tentunya jemaat akan mulai kagum, takjub kepada sang pembicara. Betapa tingginya tingkat iman rohani seseorang sehingga Tuhan saja berkenan berbicara kepada hamba Tuhan tersebut. Terlebih, kekaguman ini juga diakui buat mereka-mereka yang mendengar, itu pun tahu seberapa aku mencintai Tuhanku. Ternyata tidak cukup kecintaanku mendatangkan Tuhan hingga berkenan berbicara kepada aku. Dengan arti kata lain, apa yang dialami oleh seorang pendeta ini hampir tidak pernah dialami oleh jemaat yang mendengarkannya. Itulah yang menjadikan bahwa jemaat menjadi semakin kagum kepada sang pembicara. Saudara, apalagi terlebih jika dia adalah orang yang menyatakan diri, sering melayani, mendoakan seseorang, dan setiap yang didoakan selalu pulang dengan membawa jawaban dari Tuhan, sebab selalu Tuhan berbicara dengan hambanya, dan hambanya ini menyampaikan kepada orang yang membutuhkan bantuan doa dari pendeta tersebut. Saudara, kita akan lihat lebih dulu bagaimana Tuhan berbicara kepada saudara dan saya. Memang di dalam Alkitab kita itu ditulis. Namun yang standar, sebetulnya Tuhan berbicara lewat kitab suci yang ada di tangan saudara. Yang sudah sempurna, Tuhan bicara lewat Alkitab. Namun, jika Tuhan cuma berbicara lewat firman Tuhan ini, kata orang Kristen zaman sekarang, dan kata pendeta-pendeta tertentu di dalam tanda kutip, itu tidak keren. Oleh karena itu, saya mau mencoba menunjukkan kepada Anda semuanya bagaimana Tuhan berbicara sesuai dengan kitab suci. Kita baca lebih dulu Bilangan pasal 12 ayat 6 sampai dengan yang ke-8. Silakan Pak Andri dibacakan Bilangan ayatnya. 12 ayat 6 sampai 8. Lalu berfirmanlah ia, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku, Tuhan, menyatakan diriku kepadanya dalam penglihatan. Aku berbicara dengan dia dalam mimpi. Ayat yang ke-7. Bukan demikian hambaku Musa, seorang yang setia dalam segenap rumahku.
Ayat ke-8, berhadap-hadapan aku berbicara dengan dia, terus terang, bukan dengan teka-teki, dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapakah kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Terima kasih. Saudara, lewat 3 ayat firman Tuhan ini kita tahu Tuhan ini berbicara kepada Harun, Miriam, dan Musa. Ketika Harun dan Miriam itu mengata-ngatai Musa, itu kedengaran sama Tuhan. Dan Tuhan marah karena Tuhan ingin bela Musa. Dan Tuhan ingin tunjukkan seberapa sih aku Tuhan punya kedekatan dengan Musa. Sampai dia berkata, dengarlah firmanku ini, jika di antara kamu ada seorang nabi, maka aku Tuhan menyatakan diriku kepadanya itu satu dalam penglihatan. Saudara, berarti Tuhan yang pertama bisa berbicara kepada Anda dan saya, kepada nabi itu dalam penglihatan. Yang pertama. Aku berbicara dengan dia, dengan nabi itu juga bisa dalam bentuk mimpi. Saudara, namun yang disebut penglihatan dan mimpi itu perlu ditafsirkan. Orang yang menerima penglihatan, menerima mimpi, itu belum jelas 100% yang dimaksud Tuhan itu apa. Kenapa saya bisa katakan seperti itu? Karena ayat ke-7 dan ke-8 itu berkata, bukan demikian hambaku Musa. Bukan demikian antara aku dengan Musa, maksudnya Tuhan. Seorang yang setia dalam segenap rumahku. Maksudnya apa? Tuhan ingin tunjukkan bahwa Musa adalah orang yang setia di dalam menjalankan perintah-perintahku. Dia katakan seorang yang setia dalam segenap rumahku. Musa adalah cermin dari seorang hamba Tuhan yang setia menjalankan perintah Tuhan seperti yang dia perintahkan. Sehingga kita tahu bahwa Musa bisa diperlakukan oleh Tuhan seperti seorang sahabat, itu bukan berarti Musa tidak membayar harga. Musa bayar harga, yaitu apa? Dengan kesetiaan melakukan perintah Tuhan seperti yang Tuhan mau. Itu dijalankan oleh Musa. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kenapa Tuhan harus memilih Musa sebagai hambanya? Dipakai untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir. Sebab Musa juga membayar harganya yang demikian mahal. Umur Musa 120 tahun. Kita bisa bagi jadi 3. 40 tahun dia menikmati kemegahan kerajaan Mesir sebagai seorang pangeran. Dia nikmati apa saja yang dia mau. Kedagingan, apa dan lain sebagainya dia dapat. Dia punya kekuasaan, dia punya kenikmatan, dia punya harta benda dan lain sebagainya karena dia seorang pangeran. Tetapi demi keselamatan, demi kebenaran, Musa membayar harga apapun harta benda dan kemegahan Mesir ditinggalkan oleh dia. 40 tahun dia dididik oleh Tuhan, dibentuk karakternya oleh Tuhan di padang rumput gembalaan domba milik Jitro mertuanya. Dengan arti kata lain, dulu nyaman, dulu nikmat, dulu kaya, oleh karena dia mau melayani Tuhannya, demi kebenaran, demi keselamatan, Musa rela melepaskan segala nikmat daging ini, kekayaan, kemegahan, kenikmatan, menjadi orang miskin. Saudara lihat sekarang. Berbeda kan yang dibayar oleh pendeta-pendeta zaman now. Pada waktu dia itu sekolah, itu saja banyak, maaf bicara. Saya terang-terangan, banyak yang sekolah Alkitab itu masih tanya-tanya
cari sponsor. Siapa yang nanti akan biayai aku? Dengan arti kata lain, engkau bukan orang yang punya duit, bukan siapa-siapa. Tetapi setelah jadi pendeta, dari miskin Anda jadi kaya. Nah, berbeda sekali harga yang dibayar. Musa dari kaya, rela jadi miskin. Sehingga dia menjadi sahabat Tuhan. Ayat ke-8 Tuhan berkata, berhadap-hadapan aku Tuhan berbicara dengan dia. Dia itu adalah Musa. Terus terang. Sebab apa? Tidak pakai mimpi. Tidak pakai penglihatan. Bukan dengan teka-teki. Yang mimpi, yang penglihatan masih Anda harus tafsirkan. Dan ia, Musa, memandang rupa Tuhan. Rupaku, Musa boleh melihat aku sebab apa? Dia berbeda dengan nabi yang lain. Nah, saudara, perlakuan Tuhan terhadap Musa terkait apa? Terkait harga yang dibayar oleh Musa. Oleh karena itu, saudara, kita nanti akan koreksi tokoh-tokoh yang sering berbicara dengan Tuhan, itu selalu ada harga yang dibayar. Sehingga silakan nanti seusainya pemaparan firman Tuhan di dalam ibadah ini, Anda mengambil kesimpulan sendiri. Kira-kira pendeta zaman now itu betul-betul Tuhan berbicara atau mereka sebagai seorang pembohong yang menipu membodohkan jemaat. Sebab apa yang mereka bayar, Anda harus tahu. Karena tokoh-tokoh Alkitab ditulis apa yang mereka bayar sehingga Tuhan berkenan memperlakukan masing-masing tokoh Alkitab dengan caranya Tuhan sendiri. Saudara, kemudian setelah kita tahu seperti ini, ada dua, yaitu penglihatan dan mimpi. Ya, yang standar lewat Alkitab tadi orang-orang Kristen berkata tidak keren. Saya ungkapkan sekarang, yang pertama penglihatan, yang kedua adalah mimpi. Ya, cara Tuhan berbicara. Yang berikutnya, yang ketiga adalah Tuhan bisa berhadapan muka dengan Musa. Dan zaman sekarang sulit sekali orang bisa mengalami hal-hal yang ajaib seperti halnya Musa berjumpa dengan Tuhan. Kemudian yang keempat, seringkali juga hamba Tuhan di atas mimbar Tuhan. Dia berkata, Tuhan berbicara kepada saya secara audible. Wah. Secara nyata. Dengan suara yang jelas di telinga saya. Saudara, betul atau tidak sih? Jangan bohong ya. Saudara, kita lihat sekarang. Silakan Pak Andri bacakan 1 Samuel pasal 3. Pembacaan panjang sekali supaya tidak terputus. Ayat 1 hingga dengan ayat yang 10. 3 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Samuel yang muda itu menjadi pelayan Tuhan di bawah pengawasan Eli. Pada masa itu firman Tuhan jarang. Penglihatan pun tidak sering. Pada suatu hari Eli, yang matanya mulai kabur dan tidak dapat melihat dengan baik, sedang berbaring di tempat tidurnya. Lampu rumah Allah belum lagi padam. Samuel telah tidur di dalam bait suci Tuhan, tempat kabut Allah. Ayat yang keempat. Lalu Tuhan memanggil, Samuel, Samuel. Dan ia menjawab, ya Bapak. Lalu berlarilah ia kepada Eli, serta katanya, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil, tidurlah kembali. Lalu pergilah ia tidur. Ayat yang ke-6. Dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Samuel pun bangunlah. Lalu pergi mendapatkan Eli serta berkata, ya Bapak, bukankah Bapak memanggil aku? Tetapi Eli berkata, aku tidak memanggil anakku, tidurlah kembali. Ayat yang ke-7, Samuel belum mengenal Tuhan. Firman Tuhan belum pernah dinyatakan kepadanya. Ke-8, dan Tuhan memanggil Samuel sekali lagi. Untuk ketiga kalinya ia pun bangunlah.
lalu pergi mendapatkan Eli serta katanya, "Ya, Bapa, bukankah Bapa memanggil aku?" Lalu mengertilah Eli bahwa Tuhanlah yang memanggil anak itu. Ayat yang ke-9, sebab itu berkatalah Eli kepada Samuel, "Pergilah tidur, dan apabila ia memanggil engkau, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hamba-Mu ini mendengar." Maka pergilah Samuel dan tidurlah ia di tempat tidurnya. Ayat yang ke-10, lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana, dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hamba-Mu ini mendengar." Amin. Saudara, siapa Samuel itu lebih dulu sehingga Tuhan berkenan berbicara secara audible, secara jelas dengan suara. Walaupun di dalam cerita tadi dikatakan wajar Samuel karena masih anak-anak, dia belum berpengalaman, dipikirnya yang memanggil adalah imam besar Eli yang mengajar, mengasuh dia. Saudara, siapa Samuel? Samuel adalah anak yang dinasarkan oleh ibunya. Ketika ibunya datang ke bait Allah, ibunya ini belum hamil. Hana ini belum hamil. Dan di dalam doanya kepada Tuhan, Hana ini menasarkan, "Tuhan, jika Engkau memberkati aku dengan seorang anak laki-laki." Kenapa Hana bersedih sampai bernasar? Karena dia tidak punya anak, dia ingin menjadi wanita yang sempurna. Supaya dia juga tidak diejek oleh madunya yang namanya Penina. Karena suaminya mengambil istri juga satu lagi yang sudah diberkati anak, sedangkan Hana sebagai istri yang pertama itu belum dikaruniai anak. Oleh karena itu, dia dengan sungguh-sungguh berdoa dan dia menasarkan, "Jika Tuhan nanti akan memberkati aku dengan seorang anak laki-laki, maka anakku ini akan aku persembahkan untuk Tuhan sepanjang hidupnya. Dan pisau cukur tidak boleh mengenai kepalanya. Tidak boleh memotong rambutnya." Jadi Samuel itu dinasarkan sebelum ibunya itu hamil. Dia adalah seorang nasir Allah. Nah, saudara, lihat. Harga yang dibayar oleh orang tuanya begitu dahsyat. Dan Samuel setelah pisah susu, itu juga dihantarkan oleh ibunya untuk diserahkan dalam asuhan dan ajaran didikan imam besar Eli. Saudara, lihat, dia meninggalkan keduniawian. Berbeda sekali kan dengan hamba-hamba Tuhan tertentu dalam tanda kutip. Sementara engkau melayani dengan semangat, pertanyaannya, jika engkau melayani Tuhanmu dengan semangat, dengan kamu tidak terima apa-apa, apakah engkau masih punya semangat? Atau justru semangat itu muncul gara-gara kamu mendapatkan sesuatu yang dalam kutip yang jasmani. Saudara, hari ini terlalu banyak kartu nama pendeta yang ada dicetak nomor rekening banknya. Ngapain? Supaya jemaat ingat, kalau mau transfer tidak usah nanya. Kemudian nanti di khotbah masih bisa disaksikan. Mendadak ada transferan dari siapa aku tidak tahu. Waduh. Kalau Anda pakai bukunya tabungan gold, ya tercetak toh siapa yang transfer, kan begitu. Tapi kalau Anda sengaja tidak mau upgrade bukunya, ya nggak tahu siapa yang kirim. Bukan itu mukjizat, saudara. Karena apa? Anda sudah pasang. Jalurnya sudah engkau persiapkan untuk supaya orang transfer. Nah, saudara, ini yang dialami oleh seorang Samuel. Dan Samuel akhirnya semua orang boleh tahu bahwa dia itu dikaruniai jabatan oleh Tuhan sebagai seorang nabi
ditugaskan oleh Tuhan di tengah-tengah bangsa Israel. Karena apa? Tuhan suka menyertai Samuel dan Tuhan suka berbicara dengan Samuel. Karena apa? Samuel berkenan di hati Tuhan. Saudara, tetap terkait dengan harga yang dibayar sehingga orang-orang tertentu, tokoh-tokoh Alkitab tertentu itu bisa berbicara dengan Tuhan. Ya, baik lewat penglihatan, baik lewat mimpi, atau berhadap-hadapan muka dengan muka, atau seperti Samuel tadi, mendengar secara audible. Dan saudara, Anda lihat dari dua tokoh yang kita sedang pelajari ini tadi, kita ngelihat bahwa apa yang Tuhan lakukan bukan untuk skala kecil, tetapi untuk skala besar, yaitu untuk bangsa. Termasuk ketika Yusuf diberi karunia untuk bisa menafsirkan mimpi. Itu juga karena Tuhan yang memberkati Yusuf sehingga dia bisa menafsirkan mimpi. Dan Yusuf kemudian menjadi orang nomor 2 di kerajaan Mesir setelah Firaun. Itu pun bukan untuk skala kecil. Tetapi Tuhan bicara itu biasanya untuk skala yang besar. Yaitu Yusuf untuk menjadi berkat bangsa Mesir dan sekitarnya. Juga untuk menyelamatkan daripada keturunan papahnya sendiri, yaitu bangsa Israel. Saudara, jadi kalau hanya urusan remeh-remeh, saudara, gimana masa depan anak saya, gimana kalau saya buka toko ini kira-kira diberkati Tuhan enggak, gimana dengan calon menantu saya, Tuhan enggak ngurus, urusan terlalu kecil. Tetapi inilah yang sekarang sedang dipraktekkan, seakan-akan apa saja yang jemaat harus lakukan. Jangan melangkah dulu, tanya Tuhan. Nah, saudara, ini sudah dipasang, ya, jalurnya dipasang supaya Anda yang percaya dengan kata-kata yang seperti ini, Anda selalu bertanya dengan orang yang namanya pendoa yang biasa langsung bisa mendapatkan penglihatan sebagai jawaban yang bertanya di dalam doa. Nah, saudara, kenapa doa tidak harus selalu menunggu Tuhan menjawab? Kita lihat, Abraham sebagai bapaknya orang percaya, ketika dia meninggalkan negeri asalnya, dia masuk ke Negeb. Kemudian di negeri itu terjadi kekeringan. Abraham kemudian pindah masuk ke Mesir bersama rombongan, karena Mesir adalah negeri yang subur. Di Mesir dia punya masalah. Semua berkata Abraham salah, ngapain masuk di Mesir? Saudara, Anda yakin tidak, walaupun tidak ditulis di dalam Alkitab, Abraham sebagai orang yang beriman, dari Negeb masuk ke Mesir, saya jamin dia sudah berdoa kepada Tuhan. Tetapi ketika dia menghadapi masalah, bagi Tuhan bukan sesuatu yang besar untuk menjadikan masalah yang sedang dihadapi oleh Abraham gara-gara Sarah diambil oleh Firaun, itu Tuhan bisa ubah menjadi berkat untuk Abraham. Sehingga Firaun pun juga tahu bahwa perempuan yang diambil oleh dia adalah istri dari seorang nabi dan yang harus dia kembalikan, dan Firaun masih minta doa Abraham supaya Tuhan mengampuni dia dengan segenap isi istananya. Dan lagi, Firaun masih mengiring kepergian Abraham dengan memberikan persembahan berupa emas, perak, hewan ternak, dan budak diberikan kepada Abraham. Saudara, kenapa? Karena mereka tokoh-tokoh Alkitab itu membayar harga yang menurut Tuhan sudah sesuai. Saudara, kemudian yang berikutnya, bagaimana Tuhan berbicara? Kita lihat, kita baca 1 Raja-Raja
pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan 12. Dibaca mulai 1 sampai 12, perhatian kita pada ayat yang ke-12. 1 Raja-Raja 3 ayat 1 sampai 12. Ayat pertama, lalu Salomo menjadi menantu Firaun, raja Mesir. Ia mengambil anak Firaun dan membawanya ke kota Daud, sampai ia selesai mendirikan istananya dan rumah Tuhan dan tembok sekeliling Yerusalem. Hanya bangsa itu masih mempersembahkan korban di bukit-bukit pengorbanan, sebab belum ada didirikan rumah untuk nama Tuhan sampai pada waktu itu. Dan Salomo menunjukkan kasihnya kepada Tuhan dengan hidup ketetapan-ketetapan Daud, ayahnya. Hanya ia masih mempersembahkan korban sembelihan dan ukupan di bukit-bukit pengorbanan. Ayat selanjutnya, ayat yang keempat. Pada suatu hari, raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban. Sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar. 1.000 korban bakaran dipersembahkan Salomo di atas mezbah itu. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapanmu dengan setia, benar dan jujur terhadap engkau. Dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Ayat yang ke-7. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja, menggantikan Daud ayahku. Sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman, demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih, suatu umat yang besar, yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham, menimbang perkara untuk menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini? Ayat yang ke-10, lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu. Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau tak akan bangkit seorang pun seperti engkau. Amin. Saudara, itulah ceritanya Salomo. Kenapa Salomo ini begitu luar biasa, sampai oleh karena hikmat yang diberikan oleh Tuhan, ada begitu banyak orang datang itu untuk konseling. Sampai Ratu Seba, negeri tetangga yang menjadi sahabat daripada kerajaannya Salomo itu pun harus datang ke Salomo bermalam untuk ngobrol, untuk mendengar hikmat daripada Salomo. Dan kumpulan daripada Amsal yang ada di dalam kitab suci kita, itu banyak tulisan-tulisan Salomo yang memberikan nasihat dan petunjuk yang baik di dalam kehidupan saudara dan saya. Saudara, kenapa Salomo bisa seperti itu? Yang jelas, gara-gara dia mengerjakan kehidupannya sesuai dengan ketetapan Tuhan, seperti yang dilakukan Daud, papahnya. Saudara, sehingga dengan demikian, peran sebagai seorang papa itu sangat penting untuk masa depan anak-anaknya. Karena hebatnya papa, benarnya papa, kudusnya seorang papa,
itu akan mendatangkan berkat secara jasmani oleh Tuhan diberikan kepada anak-anaknya, anak cucunya. Saudara, saya buktikan. Ketika Ishak ketemu dengan Tuhan, Tuhan menyatakan diri, Tuhan berkata, jangan takut, aku adalah Allahnya Abraham, bapakmu. Nah, saudara, lihat. Betapa luar biasanya Abraham di dalam hati Tuhan. Sampai-sampai Tuhan ini begitu bangga menyatakan dirinya. Aku loh, Tuhannya Abraham. Padahal Abraham kan debu tanah, ciptaan dia. Tetapi oleh karena dia berkenan, dia bangga sekali menyebut aku Allahnya Abraham. Ketika Tuhan menyatakan diri kepada Yakub, dia berkata, jangan takut, aku adalah Allahnya Abraham, nenekmu. Tidak ditulis kakekmu di Alkitab, nenekmu. Dan aku juga adalah Allahnya Ishak, bapakmu. Nah, saudara, dua laki-laki, papa-papa ini tadi kepala rumah tangga yang hebat, dikenan oleh Tuhan. Sehingga berkat dari Abraham turun ke Ishak, berkat dari Abraham dan Ishak turun lagi kepada Yakub. Dan ketika Tuhan panggil Musa, keturunan yang selanjutnya, dia menyatakan diri. Saudara bisa baca di kitab Keluaran. Ketika Musa melihat ada api di semak-semak, tetapi semak-semak ini tidak terbakar. Dan di belakang api keluar suara, Musa, Musa. Nah, saudara, apa yang dikatakan oleh Tuhan? Jangan takut Musa, aku adalah Allahnya Abraham, Ishak, dan Yakub. Oleh karena itu, ini menjadi perhatian buat Anda sebagai kepala rumah tangga, sebagai papa, jadilah papa yang benar, yang kudus. Karena masa depan secara jasmani anak cucu cicit keturunanmu tergantung dari kebenaran dan kekudusan hidupmu. Soal keselamatan berbeda, tapi yang jasmani pasti. Kenapa? Karena firman Tuhan telah menunjukkan bagaimana Tuhan bangga kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, dan dia menyatakan dirinya kepada Musa. Nah, saudara, hari ini pun kita lihat Salomo duduk oleh karena Tuhan itu berkenan mengingat nama Daud. Dan saudara, apa yang menjadikan Tuhan memberkati Salomo dengan hikmatnya yang luar biasa adalah karena Salomo tidak minta kekayaan. Salomo tidak minta panjang umur. Salomo tidak minta nyawa musuhnya. Tetapi Salomo dengan rendah hati, dia berkata, Tuhan, aku kan masih muda. Bangsa yang engkau minta aku menjadi pemimpin, duduk menggantikan tahta papaku adalah bangsa yang sangat besar. Oleh karena itu Tuhan, aku membutuhkan hati yang faham, hati yang mengerti untuk mengambil keputusan, hati yang mengerti hukum-hukummu, supaya aku tidak salah mengambil keputusan, supaya aku bisa memimpin bangsa yang besar ini. Saudara, itulah yang dikenan oleh Tuhan. Bukan terus seperti doa yang hari ini diajarkan oleh dalam tanda kutip gereja tertentu, pendeta tertentu, saudara minta berkat terus. Tidak loh. Sebab apa? Orang yang mengenal kepada Tuhan adalah orang yang mengerti apa yang aku perlu. Walaupun aku lupa berdoa, atau aku tidak sempat berpikir bahwa itu aku memerlukan, oleh Tuhan, itu disediakan bagiku. Oleh karena itu, seringkali kita mengakui apa yang tidak pernah terpikirkan oleh kita. Apa yang tidak pernah kita dengar dengan telinga. Apa yang tidak pernah kita lihat dengan mata. Itu yang Tuhan sediakan bagi orang yang percaya. Saudara, inilah yang dialami oleh Salomo. Salomo ini justru kalah dengan pendeta zaman sekarang. Yang mungkin dalam 2 jam
Tuhan bisa berbicara dengan dia karena banyaknya jemaat yang ngantri minta doa dan semua pulang dengan jawaban gara-gara pendoa ini mendapatkan penglihatan. Bayangin saudara, dalam 2 jam bisa 20 kali Tuhan berbicara. Ini beneran atau bohong, Anda pikir sendiri. Tetapi yang jelas, Salomo hanya dibekali hati yang faham. Dibekali dengan hikmat. Sehingga ketika ada orang konseling, dengan hikmat Tuhan, dia memberikan jawaban atas nama Tuhan. Tidak perlu Tuhan berbicara secara audible, tidak perlu Tuhan bicara lewat mimpi, tidak perlu Tuhan berbicara lewat penglihatan. Dengan hikmat yang diberikan Tuhan, dia menjawab atas nama Tuhan. Nah saudara, yang terakhir, Tuhan ini juga bisa berbicara kepada saudara dan saya lewat alam semesta. Lewat gejala alam semesta. Dia bisa berbicara. Nah saudara, kita lihat, kita baca ayatnya. Lukas pasal 23, ayat 44 sampai dengan 49. Silakan Pak Andri. Lukas 23 ayat 44 sampai 49. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Lalu Yesus berseru dengan suara nyaring, "Ya Bapa, ke dalam tanganmu kuserahkan nyawaku." Dan sesudah berkata demikian, ia menyerahkan nyawanya. Ketika kepala pasukan melihat apa yang terjadi, ia memuliakan Allah, katanya, "Sungguh, orang ini adalah orang benar." Dan sesudah seluruh orang banyak yang datang berkerumun di situ untuk tontonan itu, melihat apa yang terjadi itu, pulanglah mereka sambil memukul-mukul diri. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Saudara, ini adalah cerita mengenai Tuhan Yesus ketika ada di atas kayu salib. Lihat, oleh karena dia adalah anak Allah, Tuhan bisa berbicara dengan orang yang ada di sekitar Bukit Golgota tadi dengan reaksi alam. Ketika dia ada di atas kayu salib, saudara tadi bisa baca, sebab matahari tidak bersinar dan tabir bait suci terbelah 2. Saudara lihat, reaksi alamnya Tuhan berbicara dengan cara yang seperti itu. Nah saudara, hari ini pun yang terjadi, lewat COVID-19, Tuhan juga pakai COVID-19 sebagai sarana Tuhan berbicara kepada umat manusia sejagat ini. Bahwa dia tidak suka dengan manusia yang mengumbar hawa nafsu dengan bergelimangan dengan dosa-dosa baru. Oleh karena itu, saya khawatir COVID-19 tidak akan selesai. COVID-19 tidak akan selesai dengan segala macam upaya yang dikeluarkan oleh manusia yang menyatakan dirinya hebat. Bisa buat vaksin, bisa buat sistem dan lain sebagainya. Pasti tidak. Nanti akhirnya manusia harus menyerah dengan kalimat yang bijak, yaitu kita harus menerima hidup berdamai dengan COVID. Saudara, siapa yang akan diselamatkan? Siapa yang akan diselamatkan? Adalah orang yang hidupnya benar. Saudara, sebagai penutup, biarlah saya yang membacakan supaya Anda mulai hari ini
mulai siap-siap agar supaya keluarga kita diselamatkan dari COVID-19 yang tidak nampak tetapi ada, yang seringkali mengancam nyawa siapapun. Tetapi saya tetap yakin semua yang terjadi di bawah kolong langit dan di atas langit ada di dalam kendali tangan Tuhan. Jika ini yang saudara lakukan, saya pastikan firman Tuhan ya dan amin. Engkau dan keluargamu tidak akan dihampiri oleh COVID-19. Engkau dan keluargamu pasti akan diselamatkan dari COVID-19. Yehezkiel 14 ayat 12 sampai 14. Saya ulang agar Anda sempat menulis. Nanti boleh dibaca. Yehezkiel 14 ayat 12 sampai dengan 14. Pak Andri, kalau sudah bisa ditayangkan, boleh Pak Andri yang baca aja sekali. Sebagai penutup khotbah saya. Silakan Pak Andri. Yehezkiel 14 ayat yang 12 sampai 14 ya. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku. Hai anakku manusia, kalau sesuatu negeri berdosa kepadaku dengan berubah setia, dan aku mengacungkan tanganku melawannya dengan memusnahkan persediaan makanannya, dan mendatangkan kelaparan atasnya, dan melenyapkan dari negeri itu manusia dan binatang. Biarpun di tengah-tengahnya berada ketiga orang ini, yaitu Nuh, Daniel, Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Amin. Saudara, lihat. Ketika Tuhan marah kepada siapa? Kepada bangsa. Ini cerita kepada bangsa, bukan kepada pribadi-pribadi. Dan ini yang sedang terjadi, COVID yang melanda dunia. Berarti Tuhan marah bukan kepada satu bangsa, kepada seluruh bangsa, yaitu umat ciptaannya manusia. Dan kemudian dia justru berkata, walaupun di tengah-tengah mereka itu ada orang yang terkenal, mengasihi aku, yang aku berkenan kepada mereka. Dia kasih contoh, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, orang-orang hebat nih tadi. Kalian harus tahu, doa orang-orang ini tidak akan menyelamatkan kalian. Tidak akan menyelamatkan bangsa ini. Tetapi orang tiga ini akan selamat oleh karena kebenaran mereka. Saudara, bagaimana sekarang kita dan keluarga akan diselamatkan Tuhan jika kita mulai hari ini, mulai sekarang, tidak melakukan dosa lagi, bertobat dan melakukan kebenaran di dalam hidup kita seperti firman Tuhan, maka Tuhan akan berbicara kepada saudara dan saya bahwa engkau adalah anak yang berkenan di hatiku, yang aku berkenan menyelamatkan kamu bersama dengan seluruh keluargamu. Haleluya. Amin. Amin. Saudara, mari kita tundukkan kepala, berdoa lebih dulu untuk firman Tuhan yang hari ini boleh kita dengar. Tuhan, terima kasih firman-Mu meteraikan di dalam loh hati kami masing-masing. Allah Roh Kudus yang menyertai hidup kami, senantiasa Engkau mengingatkan firman yang sudah kami dengar. Roh Kudus senantiasa berkenan menuntun kami melewati jalan benar dan selamat yang Engkau sudah tetapkan, hingga keluarga besar kami yang ada di dalam gandengan tangan kanan-Mu, itu pula akan Engkau lindungi, Engkau berkati, dan kami semuanya Engkau selamatkan. Tuhan, lepaskan kami dari COVID-19. Tuhan, bebaskan kami dari sakit penyakit. Dan Tuhan, jauhkan kami dari segala yang jahat. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami percaya. Amin.